Assalamualaikum semuanya. Bertemu lagi pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal cerita tentang aplikasi turunan, yaitu khususnya tentang maksimum dan minimum soal dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana contoh-contoh dan pembahasannya dan bagaimana cara mengerjakannya, marilah kita saksikan bersama-sama berikut ini. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk menyelesaikan soal cerita dari masalah maksimum dan minimum ini? Yang pertama, karena soalnya berbentuk soal cerita, maka langkah yang pertama kita harus mengubah ke dalam bahasa matematika atau model matematika. Tentu saja ini nanti akan terdiri dari beberapa variabel, paling tidak 2 atau lebih variabel. Langkah yang kedua, kita harus membuatnya rumus fungsi ke dalam satu variabel saja. Tentu saja dengan mensubstitusikan salah satu persamaan ke dalam persamaan yang lainnya. Kemudian langkah yang ketiga, kita harus menentukan penyelesaian optimumnya, bisa maksimum atau minimum tergantung dari persoalan atau soalnya. Nah, kita tahu suatu fungsi akan mencapai optimum atau sama saja mencapai nilai stasioner apabila f aksen sama dengan 0 atau turunannya sama dengan 0. Nah, langkah yang terakhir, kita harus menarik tafsiran atau menarik kesimpulan dari langkah yang ketiga, sehingga langkah dari 4 langkah ini kita sudah bisa menyelesaikan persoalan soal cerita yang ada. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh-contoh berikut ini. Yang pertama, diketahui dua buah bilangan jumlahnya 200. Tentukan kedua bilangan itu jika diketahui hasil kalinya maksimum. Nah, apabila kita tidak menggunakan konsep turunan, maka kita bisa saja menebak-nebak. Ya, diketahui dua bilangan jumlahnya 200, berarti kita bisa menebak, kemungkinan dua bilangan itu adalah 50 dengan 150. Bisa juga 25 dan 175. Bisa juga 1 dengan 199 atau bisa juga 0 dengan 200. Nah, tetapi apabila kita gunakan cara ini, maka tentu akan sangat lama dan kemungkinan juga harus dicek satu persatu yang hasil kalinya maksimum, sehingga kemungkinan juga akan keliru. Nah, bagaimana agar permasalahan ini bisa mudah diselesaikan dengan cepat, yaitu kita gunakan konsep turunan. Caranya seperti ini. Jadi yang pertama, kita misalkan dulu dua buah bilangan itu adalah X dan Y, jumlahnya 200, maka X ditambah Y sama dengan 200. Ya, kemudian yang kedua kita misalkan juga di sini ditanya agar hasil kalinya maksimum, maka kita misalkan saja hasil kalinya dimisalkan dengan H. Ya, maka hanya sama dengan X kali Z karena di sini ada kata-kata hasil kalinya ya. Jadi H sama dengan X kali Y. Nah, sehingga dari sini kita bisa mendapatkan dari persamaan 1 X plus Y sama dengan 200. Maka bisa kita ubah menjadi Y sama dengan 200 dikurangi X. Bisa juga X sama dengan 200 dikurangi Y, tapi pilih saja salah satu. Nah, dari sini, dari Y sama dengan 200 min X, apabila kita substitusikan ke dalam persamaan yang kedua, yaitu H sama dengan X kali Y, maka akan diperoleh H sama dengan X kali 200 min X. Jadi Y-nya kita ganti dengan 200 min X sehingga akan diperoleh fungsi dalam satu variabel saja. Nah, apabila kita kalikan, maka diperoleh H sama dengan kita buka kurungnya, diperoleh 200X dikurangi X kuadrat ya. Nah, kemudian pertanyaannya tadi agar hasil kalinya maksimum, berarti dia mencapai titik stasioner. Nah, agar hanya maksimum, maka syaratnya adalah H aksen sama dengan 0. Ini sama saja dia mencapai titik stasioner, maka harus kita turunkan ya. H diturunkan, turunan dari 200X dikurangi X kuadrat, maka diperoleh 200 dikurangi 2X, harus sama dengan 0 ya. Nah, maka X-nya bisa kita temukan, jadi 200 sama dengan 2X, ini kita pindah ke ruas kanan, maka X-nya ketemu sama dengan 100.
Nah, apabila X-nya kita substitusikan ke dalam persamaan yang pertama ini atau ke sini juga boleh ya, maka diperoleh nilai dari Z. Jadi Y sama dengan 200 min X, maka diperoleh Y-nya juga 100. Nah, jadi kesimpulannya yang terakhir bisa disimpulkan agar hasil kalinya maksimum, maka kedua bilangan tersebut adalah 100 dan 100. Ini apabila dikalikan, hasilnya akan diperoleh hasil maksimum jika dibandingkan dengan bilangan yang lainnya. Ya, misalnya dibandingkan dengan 1 dengan 199 tentu akan lebih banyak hasil kali antara 100 dengan 100 ini. Nah, saya rasa mudah. Berikutnya contoh yang nomor 2. Dua buah bilangan jumlahnya 40. Tentukan nilai minimum dari kuadrat bilangan pertama ditambah 6 kali bilangan yang kedua. Ini juga apabila kita tebak satu per satu maka akan membutuhkan waktu yang lama dan hasilnya juga kemungkinan kurang tepat. Maka kita gunakan konsep turunan, yaitu dengan memisalkan ya. Dimisalkan dua buah bilangan itu adalah X dan Z, maka X plus Y sama dengan 40. Kemudian kita misalkan juga kuadrat bilangan pertama ditambah 6 kali bilangan yang kedua. Misal kita misalkan dengan M ya. Jadi ini bilangan yang pertamanya adalah X, bilangan yang kedua adalah Y. Maka diperoleh M sama dengan kuadrat bilangan pertama, berarti X kuadrat ditambah 6 kali bilangan yang kedua, berarti plus 6Y ya. Nah, jadi dari persamaan yang pertama kita bisa mendapatkan Y sama dengan 40 dikurangi X. Apabila kita substitusikan ke dalam M sama dengan X kuadrat plus 6Y, maka diperoleh M sama dengan ya, Y-nya kita ganti dengan 40 min X. Maka diperoleh M sama dengan X kuadrat ditambah, ini kita kalikan, maka diperoleh 240 dikurangi 6X. Nah, kemudian pertanyaannya tadi agar nilainya minimum berarti mencapai titik stasioner, maka syaratnya adalah M aksen sama dengan 0. Nah, ini kita turunkan, maka diperoleh 2X dikurangi 6 ya. Jadi turunan dari 240 0 ya. Turunan X kuadrat adalah 2X, turunan dari min 6X sama dengan min 6. Harus sama dengan 0, maka X-nya ketemu. Jadi X sama dengan ini pindah ke ruas kanan, 6 dibagi 2, maka diperoleh 3. Nah, apabila kita substitusikan maka akan diperoleh nilai dari M ya. M sama dengan X kuadrat ditambah 240 dikurangi 6X. X-nya kita ganti dengan angka 3 ya. Bisa juga disubstitusikan ke persamaan yang sini atau yang kedua ini juga boleh. Nah, sehingga diperoleh M-nya sama dengan 231. Nah, kesimpulannya jadi nilai minim dari kuadrat bilangan pertama ditambah 6 kali bilangan kedua adalah 231. Nah, saya rasa bisa dipahami ya, mudah. Berikutnya contoh yang terakhir, yang ketiga. Suatu perusahaan mengeluarkan biaya proyek per hari dinyatakan dengan fungsi fx sama dengan 3x ditambah 1200 dibagi x dikurangi 60. Ini dalam juta rupiah ya. Berapa biaya minimum produksi selama x hari? Nah, ini juga kita perhatikan fungsi biayanya yang dikeluarkan di sini dalam satu hari. Padahal pertanyaannya selama x hari, maka total biayanya harus kita kalikan dulu dengan harinya. Jumlah harinya yaitu x, maka diperoleh biaya produksi selama x hari sama dengan fx dikalikan x ya. Nah, sehingga diperoleh biaya selama x hari sama dengan fx 3x pangkat 2 ditambah 1200 dikurangi 60x ya, ini selama x hari. Nah, kemudian biayanya akan minimum berarti mencapai titik stasioner, maka f aksen x sama dengan 0 syaratnya, maka ini harus kita turunkan, maka diperoleh 3x kuadrat diturunkan diperoleh 6x, 1200 diturunkan 0 ya, min 60x diturunkan jadi min 60, jadi f aksen x sama dengan 6x dikurangi 60 harus sama dengan 0. Maka x-nya sama dengan, ini pindah ke kanan, maka diperoleh 60 ya, berarti x sama dengan 60 dibagi 6. Jadi x sama dengan ketemu 10 ya. Nah, maka setelah x ketemu, oh berarti harinya sama dengan 10 jumlah harinya, maka biaya minimumnya juga ketemu. Ya, biaya produksi selama 10 hari sama dengan fx atau x-nya diganti 10 ya ke sini
X-nya diganti 10, maka diperoleh 3 kali 10 kuadrat ditambah 1200 dikurangi 60 dikalikan 10. Sehingga kalau dihitung diperoleh 900 dalam juta ya. Nah, jadi kesimpulannya biaya produksi minimum selama 10 hari adalah 900 juta rupiah.